Kita memasuki tahap terakhir dari langkah-langkah untuk menyiapkan mental terkukus dari biji. Langkah terakhir adalah mencoba menyiapkan biji kita, dibiasakan dimasukkan sangkar, kemudian dikerodong. Dikerodong itu selamat berjumpa kembali Sobat Dekumania Tanah Air dengan channel Judi Prasetija. Kembali kali ini kita membahas seputar dunia terkuku. Kali ini kita coba akan membahas tentang mental terkuku. Seperti diketahui, mental terkuku ada dua. Yang pertama adalah mental bawaan. Yang kedua adalah mental karena latihan. Nah, yang akan kita bahas adalah bagaimana kita melatih mental terkuku agar terkuku yang kita punyai itu nanti akan mempunyai mental yang bagus, mental juara, mental yang berani saat di lapangan. Atau orang biasa mengatakan burungnya gacor, bermental gacor. Nah, itu akan kita coba bahas berdasar pengalaman kita, pengalaman di PRA Bird Farm, bagaimana kita menyiapkan mental terkuku kita sedari biji. Ada beberapa tahapan yang perlu kita lakukan. Silahkan ikuti dari tahapan pertama sampai selesai. Tahapan-tahapan itu tentunya kita mulai dulu dari kandang umbaran, karena pi yang akan kita siapkan mentalnya itu berasal dari kandang umbaran. Kandang umbaran ini kita ambil pi yang sudah siap sekitar umur 3 bulan. Oke, kita ikuti langkah berikutnya. Ini beberapa ekor terkuku yang baru kita ambil dari polier, usia sekitar 3 bulan. Kalau yang sudah 3 bulan ke atas, trotol bintiknya sudah mulai kelihatan. Kalau yang di bawah 3 bulan, bintiknya belum kelihatan atau belum muncul. Nah, ini yang perlu kita persiapkan sedari dini, sedari biji, untuk bisa mempunyai mental yang bagus. Oke, kita ikuti langkah selanjutnya. Selanjutnya setelah kita ambil dari polier adalah pemberian obat cacing. Obat cacing yang saya gunakan di sini adalah Pirantel. Ini generik, sehingga harganya cukup murah. Satu strip ini berisi 4, masing-masing 125 mg. Harganya cuma Rp2.700. Ini untuk satu kaplet, nanti kita bagi 4. Kita bagi 4 sehingga satu burung cukup kita berikan 1/4 bagian aja. Dari 125 mg ini kita bagi 2. Kemudian kita bagi 2 lagi. Kita bagi 2 lagi. Nah, sehingga
sudah terbagi 4. Nanti satu burung kita berikan satu bagian aja. Kita siapkan burungnya. Ini piyik yang kita ambil dari polier kemarin. Masih muda, ini sekitar 3 bulanan. Ini trotolnya juga masih belum banyak. Trotolnya masih belum banyak. Ini masih belum banyak trotolnya, usianya sekitar 3 bulan. Ini kita berikan satu bagian dari obat cacing tadi. Cukup kita buka gini mulutnya dan kita loloskan. Nah, sudah masuk. Nah, sudah masuk. Begitu cara pemberian obat cacingnya. Nanti setelah ini kita ikuti langkah selanjutnya. Langkah berikutnya, pagi hari sekitar kurang lebih 1 maksimal 2 jam, antara jam 9, jam 8, jam 9, jam 10 kita coba jemur piyik-piyiknya di sinar matahari pagi yang cukup sehat untuk pertumbuhan seekor piyik. Kita jemur, biarkan burung bermandikan cahaya matahari pagi. Kira-kira sekitar 1 jam kurang lebih. Setelah itu nanti kita letakkan burung di tempat yang sejuk, tidak panas, dan nanti kita lakukan langkah berikutnya. Langkah berikutnya, pada sore hari sekitar pukul 4 sore ke atas, jam 5, dan seterusnya, burung atau piyik-piyik ini dicoba untuk digantang pendek-pendek atau maksimal setengah tiang. Maksud penggantangan sore hari, burung di alam, begitu juga piyik, itu biasa bersuara merdu di sore hari. Yang piyik mulai belajar berbunyi di sore hari. Kemudian kenapa digantang pendek? Karena suara piyik masih terdengar lemah, sehingga dengan digantang pendek kita bisa mendengar suara-suara piyik-piyik yang masih mencoba belajar bunyi, sehingga kita bisa memprediksi suara dari piyik. Dan kenapa juga pendek? Karena agar burung biasa mendapatkan suasana yang tidak jauh dari manusia. Mungkin di bawahnya ada yang hilir mudik, tidak terlalu tinggi, sehingga itu juga akan melatih mental piyik kita ini. Kira-kira sekitar 1 jam juga digantang sore hari sebagai latihan. Dari awal, dari piyik dilatih untuk dikerek. Setelah penggantangan pada sore hari menjelang
sore malam burung-burung piyik yang seumuran kita tempatkan pada satu tempat di mana sangkar-sangkarnya kita jejer atau berdampingan secara rapat mepet, dengan tujuan karena sering di jejer rapat mepet ini burung akan berani, burung akan mempunyai mental yang bagus, karena sejari piyik sudah berdampingan dengan sesamanya, berani bersebelahan, sehingga dari awal mentalnya sudah bagus. Tidak saat di kandang di rumah mental bagus, tapi di lapangan saat berhadapan jejer berdampingan dengan burung yang lain langsung mentalnya kuncup mengkeret. Ini kita tempatkan sore hari, malam sampai pagi hari, mepet rapat sehingga bisa mendasari mental yang bagus. Sekarang kita memasuki tahap terakhir dari langkah-langkah untuk menyiapkan mental terkukus dari piyik. Langkah terakhir adalah mencoba menyiapkan piyik kita, dibiasakan dimasukkan sangkar, kemudian dikerodong. Di kerodong itu sangkarnya diberi sarung yang biasanya dipakai saat akan berangkat lomba. Kemudian setelah dibiasakan dikerodong, piyik yang kita latih mentalnya itu kita latih juga untuk naik armada atau kendaraan yang biasa kita pakai atau dipakai untuk berangkat ke lomba. Bisa mobil, bisa juga sepeda motor. Nah, pembiasaan ini kita lakukan agar burung terbiasa dalam perjalanan, terbiasa dalam kendaraan pengangkut, terbiasa terguncang-guncang, sehingga saatnya nanti bila berangkat lomba dengan naik armada sudah terbiasa pula dan tidak macet saat dibawa ke lapangan lomba. Dan latihan dengan dikerodong dan naik kendaraan atau armada ini tidak hanya di sini saja, tetapi ini armadanya jalan, kendaraannya jalan, dan betul-betul kita menuju ke tempat latihan. Bisa ke tempat latihan atau bisa juga ke tempat teman atau farm lain yang tidak begitu jauh dari rumah kita, yang di sana ada gantangan, dan kita coba menggantangnya pula di sana, sehingga burung tidak terbiasa hanya melulu, hanya monoton digantang di rumah, sehingga dia juga bisa beradaptasi.
Jadi dengan kendaraan ini, dengan armada ini, dan burung kita bawa ke tempat latihan atau juga ke tempat teman atau ke farm yang mungkin juga tidak terlalu jauh dari tempat kita untuk membiasakan melatih menggantang di tempat lain ataupun di lapangan lomba. Ini adalah langkah tahap terakhir. Tahap pembiasaan untuk melatih burung ke lapangan lomba. Jadi kalau sudah terbiasa seperti ini, diharapkan burung nanti tidak akan macet bunyi saat ada di lapangan lomba.